Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-25 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Lanti sebagai Wara Palupi, dibantu oleh Ashar dan Nanang, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Perjumpaannya dengan seorang wanita tua yang dikenal dengan panggilan Nyai Tumenggung Murti Wandawa membuat hati Kamaswara menjadi serba salah.
Pengakuan wanita tua itu bahwa dia adalah anak kandungnya yang berpisah karena salah pengertian dari suaminya menjadikan Kameswara gusar bukan kepalang. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tumenggung Murti Wandawa adalah ayah yang menjadikan lantaran dia lahir ke dunia. Bukan. Tumenggung Murti Wandawa bukan ayahku. Ayahku tidak berperilaku buruk. Ayahku bukan pemeras. Bukan. Bukan. Kau juga jangan mengaku-ngaku ibu kepadaku. Sejak kecil aku tidak punya orang tua. Orang tuaku sebongkah batu. Aku lahir dengan sendirinya. Surya Medari. Siapa itu Surya Medari? Itu bukan namaku. Itu bukan namaku. Nyai Tumenggung, buka pintunya itu Tumenggung. Ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa, prajurit. Kami mendengar orang itu berteriak-teriak, Nyai. Maafkan, Nyai. Pintu ini akan kami dobrak. Orang itu berbahaya, Nyai. Siapa kau anak muda? Berani lancang masuk rumah Tamenggungan. Jangan kurang ajar, prajurit. Orang ini adalah Kang Masku, Kang Mas Surya Medari. Kau jangan berbuat macam-macam. Keluar! Kakang Mas Tuan Warapalupi. Tetapi anak muda itu telah membuat kekacauan di sini. Beberapa prajurit penjaga telah dilumpuhkannya. Maaf, kami harus menangkap orang itu. Ayo kawan-kawan, tangkap orang itu. Ayo. Orang prajurit penjaga berpencar. Kameswara menyiapkan diri. Beberapa saat kemudian dia mendekati Warapalupi dan menarik gadis itu. Gadis itu disanderanya. Pedang yang berada dalam genggamannya dihunuskannya ke muka gadis itu. Prajurit, diam di tempat. Kalau kalian bertindak macam-macam, maka gadis ini akan menjadi korban. 3 orang prajurit saling berpandangan. Mereka tidak berani bertindak. Kameswara menarik Warapalupi keluar ruangan, kemudian pergi meninggalkan mereka. Katumenggungan Murti Wandawa menjadi geger dengan peristiwa itu. Semua prajurit mengejarnya. Dengan kepandaiannya berlari cepat, Kameswara dengan mempopong Warapalupi berhasil meninggalkan jauh prajurit-prajurit itu. Dan pada tempat yang dirasa aman, Kameswara menghentikan larinya, kemudian bersembunyi. Benarkah kau tidak tahu kemana ayahmu pergi? Aku tidak tahu, Kang Mas. Mengapa kau memanggilku Kang Mas? Kata ibu kau anaknya, berarti kau kakakku. Kang Mas, aku bahagia sekali. Ternyata aku mempunyai seorang kakak. Ibumu tadi memanggilmu Warapalupi. Itukah namamu? Iya, benar Kang Mas. Baiklah Palupi. Tetapi jangan sekali-kali kau beranggapan aku adalah saudara tuamu. Aku bukan kakakmu. Kita orang lain. Kita tidak mempunyai hubungan apapun. Tetapi ibu yang melahirkanmu, Kakang. Sejak ibumu telah membuang aku dan tidak merawat, serta mendidik dan membesarkannya. Sejak itulah aku merasa aku tidak harus menganggapnya sebagai ibu atau orang tua. Tetapi itu belum tentu kesalahan ibu atau ayah. Menurutku, tidak akan ada orang tua yang sedemikian tega membuang anaknya. Aku kira ibu tidak tega berpisah dengan anak yang dilahirkannya. Kalau tidak ada penyebabnya, barangkali ada sesuatu hal yang menyebabkan ayah dan ibu harus mengambil keputusan untuk berpisah dengan Kang Mas. Apapun alasan itu, bagiku sama sekali tidak masuk akal. Kang Mas Surya Medari. Jangan panggil aku dengan nama itu. Namaku bukan Surya Medari. Ayahku Ki Ageng Pesanggaran memberi nama Kameswara. Baiklah, Kang Mas Kameswara. Marilah Kang Mas, kita kembali ke rumah. Ayah pasti akan gembira sekali berjumpa dengan Kang Mas. Ibu juga sudah sangat rindu dengan Kang Mas. Tentunya ibu akan sangat bahagia. Aku pun bahagia sekali. Mari Kang Mas. Kang Mas. Tidak, aku tidak berminat. Kang Mas, apakah Kang Mas mendendam juga kepadaku? Warapalupi, aku tidak dendam kepadamu. Aku merasa senang ternyata mempunyai seorang adik secantik kau.
Akan tetapi, marilah kita hapus dan kita kembalikan pada awalnya. Kita bukan saudara, kita orang lain. Kau seorang anak Tumenggung, sedangkan aku pemuda desa dari Pesanggaran. Tidak, Kang Mas. Marilah kita kembali ke Temanggungan. Semua prajurit dan para abdi pasti bakal menghormatimu, Kang Mas. Nampaknya memang semua prajurit dan para abdi menghormatimu, Warapalupi. Tetapi semua itu aku tidak berminat. Aku anak yang dibuang. Tidak cukup besar derajatku untuk berada di rumah yang sedemikian besar dan agung itu. Sama sekali tidak sesuai dengan kehidupanku yang tidak pernah lepas dari cangkul dan sabit beserta segala kehidupan orang kecil. Aku hanya berbakat menjadi rakyat jelata dan tidak berbakat menjadi anak seorang Tumenggung. Tidak, Kang Mas. Kang Mas akan dengan mudah menyesuaikan diri. Tidak ada gunanya kau merayuku untuk kembali ke rumah Ketemenggungan itu. Palupi, kembalilah. Dan terima kasih untuk kebaikanmu menemani aku di sini. Meski aku mengajakmu dengan cara yang kasar. Tidak, Kang Mas. Kang Mas harus kembali bersamaku. Kang Mas telah pulang. Kang Mas jangan pergi lagi. Wara segera meraih tubuh adiknya. Dan dengan sepenuh hati, Warapalupi mendekap tubuh kakaknya. Ada rasa bahagia yang berdesir di dada Kameswara dikala dia menyadari dia mempunyai seorang adik perempuan. Ada sepercik keharuan mengalir di kerongkongannya. Pemuda itu mengeraskan hatinya. Diciumnya kening Warapalupi dan beberapa saat kemudian dilepaskannya pelukan itu. Warapalupi, aku tidak menyalahkanmu. Tetapi aku juga tidak mungkin menipu diriku. Ada sesuatu yang menyakitkan. Kembalilah dan berbahagialah sebagai anak seorang Temenggung. Lupakanlah aku. Oh, Kang Mas, jangan pergi, Kang Mas. Selamat tinggal, Warapalupi. Kang Mas. Didorong oleh kekhawatiran akan ditinggalkan pergi, kemudian kehilangan kakaknya, gadis itu segera menubruk kakaknya dan kemudian didekapnya erat-erat. Rasanya tidak ingin dia melepaskan dekapan itu. Lepaskan tanganmu, Palupi. Tidak, Kang Mas. Jangan pergi. Marilah kita kembali. Rumah itu adalah rumah Kang Mas pula. Aku tidak bisa, Warapalupi. Lepaskan tanganku. Kang Mas, tidak. Lepaskan. Tidak. Tidak, Kang Mas. Warapalupi, lepaskan aku. Prajurit-prajurit itu akan menjumpai kita di sini. Tidak, Kang Mas. Kang Mas jangan pergi. Aku jamin prajurit-prajurit itu tidak akan menangkap Kang Mas. Beberapa ekor kuda yang ditunggangi para prajurit penjaga Ketemenggungan Murtiwandawa yang melacak tamu tak diundang itu akhirnya berhasil menemukan mereka. Kameswara berusaha melepaskan diri, tetapi Warapalupi memeluknya semakin erat. Ingin sekali Kameswara melepas pelukan itu dengan paksa, tetapi pemuda itu merasa tidak tega. Ah, itu dia buronan kita. Ayo teman-teman, tangkap! Anak muda berandalan, kamu sudah terkepung. Jangan berharap mampu untuk meloloskan diri. Ayo, menyerahlah, atau kami terpaksa harus berbuat kasar. Jangan! Jangan kau lukai Kang Masku. Tuan Putri, maaf. Ia telah berbuat kurang ajar pada Tuan Tapi Putri. jangan kasar padanya. Mengapa, Tuan Putri? Ia kakak kandungku. Maaf, Tuan Putri. Tolong diulangi lagi. Apakah tidak salah pendengaranku ini? Iya. Kang Mas Surya Mendari, putra pertama Tumenggung Murtiwandawa. Jangan berbuat kasar kepadanya. Maaf Tuan Putri. Kalau benar anak muda itu saudara Kang Mas Tuan Putri, mengapa kelakuannya seperti maling? Maaf. Maksudku, ia telah masuk ke Temenggungan dengan cara yang tidak wajar.
beberapa prajurit dibuatnya tidak berdaya sampai pingsan. Tuan Putri. Dan kemudian membawa pergi Tuan Putri dengan paksa. Apapun yang telah dilakukannya, kalian jangan bertindak gegabah kepadanya. Kalau tidak, ayah akan marah kepada kalian semua. Marilah Kang Mas, kita kembali ke rumah. Aku akan bicara dengan pimpinan prajurit itu. Lepaskan tanganku, Warapalupi. Tetapi Kang Mas harus pulang bersamaku. Paman, pimpinan prajurit, aku minta maaf atas apa yang telah aku perbuat. Dan sekarang aku serahkan Warapalupi kepada kalian. Selamat tinggal. Kang Mas! Hai! Kang Mas Surya Medari! Kamaswara pergi, seakan-akan berharap pemuda itu akan berbalik kembali. Akhirnya dengan dikawal para prajurit, Warapalupi kembali ke rumahnya. Sementara itu dari tempat yang agak jauh, Kamaswara memperhatikan rombongan itu dengan perasaan yang amat duka. Surya Medari. Namaku Surya Medari. Sebuah nama yang bagus. Tidak kalah bagusnya dengan namaku sendiri, Kameswara. Dan aku mempunyai seorang adik, Warapalupi. Ia begitu tulus menerima kehadiranku, mengajakku hidup bersama sebagai kakak beradik. Ibuku. Aku justru belum mengetahui siapa nama ibuku, kecuali karena kedudukannya. Orang memanggilnya Nyai Tumenggung Murti Wandawa. Perempuan tua yang telah melahirkan aku. Aku telah membuat ibu terkejut setelah ia mengenalku sebagai putranya yang telah lama berpisah. Perpisahan yang aku tidak mengerti sebabnya. Bersetan dengan semua itu. Mereka bukan apa-apaku. Aku tidak boleh berpikir aku lahir karena mereka. Aku segera menyusul Pinaka Swastirato. Mungkin ia membutuhkan bantuanku. Aku harus segera ke Pandaringan di pesisir pantai selatan. Ya, sebaiknya aku pergi ke sana. Kurang ajar. Ada orang yang bermaksud membunuhku. Hai, siapa kau? Jangan lari! Hah? Aku akan membunuhmu karena kau putra Tumenggung Murti Wandawa. Dan itulah kesalahanmu. Apa pamrihmu dengan membunuhku? Sudah jelas, karena kau putranya. Kurang ajar. Jangan lari kau! Setan alas. Aku direpotkan oleh pisau-pisau terbangnya. Kemana larinya orang itu? Ke barat. Inilah gambaran orang tuaku yang sebenarnya. Banyak dimusuhi oleh orang banyak karena sikapnya yang tidak terpuji. Aku jadi penasaran. Kelompok macam apa sebenarnya mereka? Bodoh sekali aku. Orang itu pasti mempunyai hubungan dengan Paman Hariwungkal. Sebaiknya aku cari orang itu di sekitar sini. Kata-katamu benar, Adik Hariwungkal. Orang itu benar putra Tumenggung Murti Wandawa yang nampaknya tidak senang dengan sikap ayahnya. Dan kemampuan olah kanuragannya cukup tinggi. Aku pikir dengan membunuhnya akan mengurangi jumlah lawan yang bakal kita hadapi. Akan tetapi ia benar-benar memiliki ilmu. Ia mampu melepaskan diri dari sambaran pisau-pisau terbangku. Apakah Ki Lurah merasa yakin ia putra Tumenggung Murti Wandawa? Benar. Aku mendengarkan pembicaraannya dengan adiknya yang bernama Warapalupi, putri bungsu Tumenggung Murti Wandawa. Yang menarik perhatianku, nampaknya ia tidak senang dengan sikap orang tuanya. Kira-kira mengapa, Ki Lurah? Jelasnya aku kurang mengerti. Tetapi dari pembicaraannya dengan adiknya, anak muda itu merasa anak yang terbuang.
orang tuanya sejak kecil tidak memperdulikannya. Sebabnya aku kurang jelas. Andai kata kita bisa memanfaatkannya. Maksudmu? Iya, jika ia mau bergabung di pihak kita. Itu bisa berbahaya, Adi Haryo Wungkal. Hah? Kita belum mengetahui latar belakang kehidupannya. Bagaimana sikapnya terhadap pemerintah? Siapa dia dan bagaimana perasaan dan warna hatinya? Bagaimanapun hubungan orang tua dan anak mesti retak karena suatu hal. Namun jika salah satu melihat yang lain mengalami nasib buruk, maka mereka akan saling membela dan melindungi. Rupanya kau berada di sini, Paman. Ternyata benar dugaanku. Orang yang berbuat licik itu pasti berhubungan dengan Paman Haryo Wungkal. Paman, aku merasa tidak mempunyai urusan dengan Paman. Akan tetapi Paman telah berbuat sesuatu kepadaku, yaitu akan membunuhku. Aku paling tidak suka dengan tindakan pengecut. Pisau-pisau terbangmu telah menunjukkan bahwa kau memiliki perilaku licik jauh dari sikap kejantanan. Nah, apa sebenarnya maksud Paman? Kau adalah duri di masa depan. Aku duri di masa depan? Apa maksudnya? Maksudnya, sangat lebih baik kalau kau mati sekarang. Apa alasanmu menghendaki aku mati? Sudah tidak terhitung besarnya dosa yang telah diperbuat oleh ayahmu, Tumenggung Murtiwandawa. Mungkin kalau dikumpulkan dan ditumpuk-tumpuk, dosa itu akan menggunung. Dan besarnya gunung itu pasti lebih besar dari Gunung Kelut. Nah, itulah sebabnya kau harus mati, anak muda. Dan orang yang bernama Rangsang dengan sigapnya mengambil beberapa bilah pisau kecil yang tersimpan dalam lipatan sabuk pinggangnya. Kemudian pisau itu dilemparkannya ke arah Kameswara yang berdiri di hadapannya. Pemuda itu terkejut, tetapi dengan kecepatan yang sangat luar biasa, pemuda itu melompat ke atas dan berjungkir balik di udara untuk menghindari serangan beruntun itu. Hah, begitukah cara Paman membunuh orang? Kemampuanmu tinggi juga, anak muda. Tetapi aku Rangsang, si pisau terbang tidak akan berhenti sebelum tubuhmu penuh dengan tusukan pisau-pisauku. Dan aku tidak bakal kehabisan pisau. Terimalah ini. Melemparkan pisau terbangnya tanpa habis-habisnya. Tangan kanan dan kirinya berulang-ulang melemparkan pisaunya. Sepasang demi sepasang pisau-pisau melesat ke arah Kameswara yang berjumpalitan bagaikan dipermainkan. Namun beberapa saat kemudian... Oh, mengapa anak muda ini menjadi 3 orang? Benarkah ini? Hah? Benarkah ini? Tidak salahkah penglihatanku? Haryo Wungkal dari tadi hanya menonton saja, terpaku takjub melihat kejadian itu. Seolah dia tidak percaya, meski dia berusaha mengucek-ngucek matanya. Namun Kameswara tetap saja berjumlah 3 orang. Sedangkan orang yang bernama Rangsang menjadi kebingungan. Serangannya terhenti karena ketiga tubuh anak muda itu telah mengepungnya. Sebenarnya lah, Kameswara tengah mengeterapkan ajian Kakang Barap Adi Bungsu. Sebuah ajian yang ia pelajari di dalam goa di tepian pantai pesisir Paralingga. Bagaimana pisau terbang? Apakah kau tetap beranggapan tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari pisau-pisaumu itu? Lecek! Kau menggunakan ilmu sihir. Bisa-bisanya Paman menuduh aku licik. Padahal Paman sendirilah yang telah melakukan perbuatan licik. Paman telah mengobrol pisau tumpul. Lihat, ada beberapa buah yang berhasil aku tangkap. Setan alas! Kaulah setan alas itu, Paman. Menyerahlah. Aku dilahirkan untuk pantang menyerah, anak muda. Walaupun nampak seperti kebingungan, orang yang bernama Rangsang tetap berdiri dan memutar otaknya. Berpikir keras. Ketika perwujudan Kameswara terus bergerak mengitarinya dan semakin membuatnya bingung. Dan beberapa saat kemudian, orang itu melakukan sebuah gerakan. Tiba-tiba saja beberapa buah pisau melayang cepat mengarah ketiga perwujudan Kameswara dan ke arah Haryo Wungkal yang berdiri termangu.
waras kau Rangsang. Kau tega membunuh temanmu sendiri. Edan kau Rangsang. Kameswara terkejut bukan buatan. Dia dapat menghindari serangan dan kemudian matanya seperti terpana melihat kejadian itu. Orang yang dikenal bernama Haryo Wungkal duduk terjerembab sambil memegangi pisau yang menancap di dadanya. Kawannya yang selama ini dipanggil Kilurah yang bernama Rangsang dan lebih dikenal dengan sebutan si pisau terbang telah membunuhnya. Kameswara diam beberapa saat sambil memperhatikan Haryo Wungkal yang sekarat. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Rangsang untuk segera kabur. Tetapi Kameswara segera mengayunkan pisau yang berhasil ditangkapnya tadi, mengarahkannya ke tubuh Rangsang. Pisau itu mengenai pundak Rangsang, tetapi orang itu tidak memperdulikannya. Sambil menahan rasa sakit, dia terus melesat, kabur, dan kemudian hilang di kegelapan malam. Kameswara tidak mengejarnya, dan dengan tergesa-gesa dia mendekati tubuh Haryo Wungkal. Paman Haryo Wungkal, apa yang terjadi dengan Paman? Mengapa ia membunuhmu, Paman? Katakanlah. Aku tidak menyangka ia akan tega melakukannya padaku. Itulah, mengapa Paman? Mengapa ia tega melakukan itu kepada Paman? Kameswara, ia bermaksud menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak? Apa maksudnya? Pergilah, dan temuilah. Temui siapa, Paman? Haryo Wungkal tidak sempat melanjutkan ucapannya. Maut lebih cepat mengambilnya. Paman Haryo Wungkal mati. Mati dengan cara yang sulit aku mengerti. Untuk apa? Dan untuk siapa? Di sini aku melihat beberapa kejadian yang tidak terjangkau oleh pikiranku. Paman Haryo Wungkal memintaku pergi ke Bedander. Bedander berada di perbatasan Kediri sebelah timur. Untuk apa aku ke sana? Peduli apa aku denganmu, Paman Haryo Wungkal? Ada orang mendekat ke sini. Siapakah orang itu? Nampaknya ia sengaja datang kemari. Kameswara segera meletakkan mayat Haryo Wungkal. Matanya tertuju kepada orang yang melangkah dengan tenang mendatanginya. Tiba-tiba Kameswara terperanjat. Paman Biku Dewa Hastu. Benar, Kameswara. Aku tidak menyangka. Ternyata Paman juga berada di kota raja. Iya. Mulanya Paman bermaksud membayangi perjalanan kalian berdua. Paman khawatir dengan Pinaka. Tetapi Paman jadi bingung karena kalian berpencar. Rupanya kalian memilih mengambil jalan sendiri-sendiri. Itu kehendak Pinaka, Paman. Iya. Apakah urusanmu di kota raja ini ada yang belum terselesaikan? Tidak, Paman. Kalau begitu, sekarang pergilah ke Padang Karautan. Ada seseorang yang harus kau tolong di sana. Paman telah berusaha menolong gadis yang dibawa gerombolan itu, namun mereka menyandranya, menyebabkan Paman tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Paman harus segera membayangi Pinaka. Kau punya cukup waktu kan? Cobalah cari kesempatan untuk membebaskannya. Seorang gadis? Iya. Siapa, Paman? Gadis dari lereng Gunung Lawu. Paman mengetahui siapa namanya? Wah, sayang sekali tidak, Kameswara. Dalam perjalanan membayangi Pinaka Swasti Ratu menuju Pandaringan, Paman berpapasan dengan rombongan yang menawan seorang gadis. Di antaranya yang mungkin kau kenal, dia bernama Paraji Gading. Paman Paraji Gading? Iya,
para Haji Gading. Baiklah, Paman. Saya akan ke padang karautan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang buruk pada gadis itu. Iya. Berangkatlah. Jangan kau tunda. Biarlah mayat ini Paman yang mengurusnya. Maaf, Paman. Apakah Paman tahu apa yang terjadi di tempat ini? Semua sepak terjangmu kuikuti, Kameswara. Sikapmu yang aneh pada ibumu, pada adikmu, aku tahu semua. Tetapi aku tidak bermaksud mempersoalkan hal itu. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah menolong gadis di padang karautan itu. Sementara semua peristiwa yang bakal terjadi di kota Raja Kediri, biarlah terjadi. Orang itu memintaku untuk pergi ke Bedandar. Aku yang mewakilimu. Cepat berangkatlah. Kudamu telah kubawakan. Kuikat di sebelah timur sana. Dengan dibayangi oleh angan-angannya, Kameswara terus berpacu ke padang karautan, tempat di mana sebenarnya telah dilewatinya ketika mendekati kota Raja Kediri. Sementara itu di kediaman Tumengkung Murtiwandawa, Nyai Tumengkung sedang duduk di atas sebuah bale-bale sambil merenungi pertemuannya dengan Kameswara, putranya yang telah lama berpisah. Wajah Kameswara terus terbayang di pikirannya. Di pipinya penuh dengan air yang mengalir dari matanya setitik demi setitik. Sementara Warapalupi duduk di sampingnya. Ibu, mengapa Ibu diam? Jawablah Ibu. Ceritakanlah apa yang terjadi dengan Ibu. Mengapa aku mempunyai saudara kandung, seorang kakak? Tetapi mengapa Ibu tega memisahkan kami berdua? Mengapa, Bu? Ibu, mengapa Ibu diam? Ceritakanlah Ibu. Mengapa Ibu tega memisahkan Kang Mas Surya Medari dari Ibu? Tidak, Pak Lupi. Ibu tidak mampu menceritakannya. Mengapa, Bu? Mengapa Ibu tidak mampu menceritakannya? Apa yang terjadi? Karena itu akan membuka sebuah luka lama, Pak Lupi. Luka yang sulit sembuh hingga sekarang. Sudahlah, Nduk. Jangan kau tanyakan lagi hal itu. Ibu tidak mampu bercerita. Tinggalkanlah Ibu di sini. Biarkanlah Ibu berada di sini sendirian. Gelap cuaca di luar, mendung tebal menepar siap menumpahkan hujan. Perempuan tua itu tetap menyendiri, merenung dan merenungi masa silam yang telah lewat. Ketika dia masih remaja, ketika dia sedang menikmati manisnya cinta bersama seorang pemuda yang sangat dicintainya. Di Ajeng, seandainya malam ini tanpa bulan, apa yang akan kau lakukan di Ajeng? Aku akan duduk diam di atas bale-bale. Aku akan berdoa
kepada Hyang Widi agar bulan itu segera menampakkan diri dan memancarkan sinarnya, agar seluruh Mayapada ini menjadi terang. Apabila Hyang Widi mengabulkan permohonanmu, bulan muncul dengan anggunnya menerangi pohon-pohon, sungai-sungai, dan semua diterangi. Nah, apa yang akan kau lakukan di Ajeng? Aku akan duduk di atas batu besar di tepi sungai ini, dan aku akan berdoa kepada Hyang Widi memohon sesuatu. Apa yang kau minta kepada Hyang Widi di Ajeng? Aku akan memohon dengan permohonanku seperti ini. Dengarlah baik-baik, Kakang. Hyang Widi, di malam yang indah ini, hatiku merasa gersang. Sepertinya aku melihat semuanya kering. Daun-daun kering, ranting-ranting kering, sungai-sungai tidak mengalirkan airnya. Angin pun malas untuk berhembus. Rasanya kerongkonganku pun kering. Aku ingin seteguk air untuk menghapus rasa dahagaku. Datangkanlah air kebahagiaan. Teguhkanlah dalam jiwaku. Datanglah bersama terangnya rembulan. Air kebahagiaan, engkau pelita hati, pelipur lara, penghibur aku di waktu duka. Datangkanlah wahai Hyang Widi. Datangkanlah. Aku akan bahagia bersamanya. Nah, Kakang, itulah permohonanku. Apakah artinya air kebahagiaan itu di Ajeng? Dialah, kalau tidur aku impikan, kalau terjaga aku harapkan. Siapa di Ajeng? Kaulah, Kakang. Di Ajeng. Di Ajeng. Wajah Nyai Tumenggung berbinar-binar. Bibirnya tertulung senyum, membayangkan kenangan manis yang pernah direndanya bersama seorang pemuda. Tetapi beberapa saat kemudian, wajah yang ceria itu perlahan-lahan menjadi suram. Kembali air matanya membasahi pipinya. Sementara itu, di sebuah taman Katumenggungan, Wara Palupit duduk di atas sebuah akar pohon besar yang rimbun. Hatinya gusar, pandangan matanya kosong. Sebentar-sebentar dia berdiri. Beberapa saat kemudian duduk kembali, resah dan gelisah. Mengapa kau termenung? Apa yang sedang kau renungkan? Siapa kau? Namaku Dewa Hastu. Mengapa kau berada di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Tenanglah. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Tapi aku ingin berbagi cerita. Maukah kau mendengarkannya, Nuk? Apa maksudmu? Dulu, nampaknya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku tahu. Bukankah kau tengah dililit tanda tanya yang tidak kau ketahui jawabannya? Betul kan, Wara Palupi? Benarkah namamu Wara Palupi? Bagaimana kau mengetahui namaku Wara Palupi? Meskipun aku tinggal di suatu tempat yang jauh dari sini, namun aku tahu banyak tentang kau, tentang ayahmu, tentang ibumu, dan juga tentang seorang lelaki yang merasa sakit hati karena tersisih mulai dari masa-masa di mana ia membutuhkan perlindungan. Lelaki itu bernama Kameswara. Dan ibumu menamainya Surya Mendari, ya kan? Paman? Paman mengetahui
mengetahui tentang hal itu? Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan ceritaku? Tetapi, mengapa Paman bisa tahu betul dengan keluarga kami? Siapakah Paman ini sebenarnya? Mungkin Paman punya hubungan dengan ibu atau dengan ayah? Siapa nama ayahmu, Nduk? Murti Wandawa. Nama itu adalah nama yang dipergunakan sekarang. Sedang nama yang sebenarnya adalah Sakyamurti. Sakyamurti? Ya, benar. Lalu apa sebabnya ayah berganti nama? Ya, karena nama Sakyamurti adalah sebuah nama yang mengundang banyak masalah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya ayahmu menggunakan nama baru, Murti Wandawa. Maksudnya untuk menyembunyikan diri dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang dilukai perasaannya, termasuk kedua adiknya sendiri. Apakah Paman adalah adik ayahku? Apakah kau ingin punya paman seperti ini? Yang lusuh dan dari golongan rakyat biasa? Jadi Paman adalah adik ayahku? Paman, mengapa baru kali ini aku mengenalmu? Ya sudahlah, Nduk, sudah. Nasib memang menginginkannya begitu. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi antara Paman dengan ayah. Paman, apakah yang telah diperbuat oleh ayahku? Nduk, ayahmu telah merusak rumah tangga adiknya. Itulah kesalahan yang telah diperbuatnya. Benarkah itu, Paman? Ya, kalau kau meragukan ceritaku ini, kau bisa bertanya pada ayahmu sendiri. Lalu mengenai ibuku, mengenai saudaraku, Kang Mas Surya Medari, apakah Paman juga mengetahuinya? Apa yang telah diperbuat pada calon istri adiknya, diperbuat pula pada orang lain. Sepasang kekasih yang sepakat menempuh kebahagiaan rumah tangga bubar karena ulahnya. Ceritanya begini, Nduk. Ki Ajeng, benarkah kau mencintaiku? Kakak, cintaku kepadamu ibarat batu karang yang tidak akan pecah walaupun dihempas angin, yang tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang. Kakak, jangan ragukan cintaku. Ki Ajeng, aku bangga memilikimu. Memang indah berdua di tepi pantai, diterangi sinar rembulan, memadu kasih setia. Tetapi kalian telah berbuat dosa. Siapa kau? Berani mengganggu kami? Mengapa kau usir? Urus saja dirimu, jangan pedulikan kami. Kakang! Aku tidak bermaksud usir kepadamu. Hanya saja kekasihmu itu yang memancing perhatianku. Kecantikannya membuat aku ingin menggantikan kedudukanmu menjadi kekasihmu. Berdebat! Pergi kau dari sini! Pemuda itu marah bukan buatan. Diterjangnya lelaki yang usil itu, dan kemudian terjadilah pertarungan. Tidak berapa lama dengan sangat mudahnya lelaki usil itu dapat menghajar si pemuda sampai babak belur. Merasa tidak mampu menandinginya, pemuda itu kabur meninggalkan lawannya, sedangkan kekasihnya tidak dapat berbuat apa-apa.
Kau akan menyesal mendapatkan kekasih seperti itu. Jiwanya pengecut. Mana mungkin. Ya, mana mungkin nanti ia dapat melindungi keluarganya. Kopianda! Kopianda! Sudahlah, percuma kau teriak-teriak seperti itu. Lebih baik sekarang kau ikut aku. Tidak! Lelaki yang telah memisahkan sepasang remaja itu bernama Sakya Murti. Seorang lelaki yang berhati busuk. Perempuan itu akhirnya dengan terpaksa menjadi istrinya. Dan ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Surya Medari. Paman, apa Paman menceritakan hal ini kepadaku? Suatu hal yang mungkin melukai hatimu, tapi aku percaya kalau kau dapat menerimanya. Ya, perbuatan ayahmu memang harus mendapatkan hukum. Nah, katakanlah kepada ayahmu bahwa aku Dewa Hastu mencarinya. Sekarang aku pamit dulu. Sampaikan salamku untuk ibumu. Ketika malam makin tenggelam dalam mega-mega hitam, nampak seorang lelaki tua terguncang-guncang mengendarai kudanya, berpacu menuju pantai Pandaringan di pesisir selatan. Lelaki tua itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, Kameswara telah berada di tepian padang ilalang tempat persembunyian para perampok yang menamakan dirinya Serigala Karautan. Ada asap di sebelah sana. Itu menunjukkan ada seseorang yang sedang membuat perapian. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi sebaiknya kuda aku tinggalkan. Dengan menerobos lebatnya daun alang-alang, Kameswara berjalan mendekati sumber asap yang nampak di kejauhan. Namun belum terlalu jauh anak muda itu pergi, tiba-tiba terdengar ringkik kudanya. Seseorang sudah berada di atas punggung kudaku. Kameswara bermaksud mendekati sumber asap perapian. Tiba-tiba dia terperanjat karena seseorang telah berada di punggung kudanya. Orang itu masih muda sekali dan tidak lebih tua dari dirinya sendiri. Namun menilik bahwa dia bisa hadir tanpa diketahui, itu menunjukkan betapa tingginya kemampuan olah kanuragannya. Kisanak, siapakah engkau? Aku akan meminjam kudamu. Aku bermaksud pergi ke tempat orang-orang yang sedang membuat perapian itu. Apakah kau anggota dari gerombolan Serigala Padang Karautan? Bukan. Aku justru bermaksud menumpas mereka. Kisanak, perkenalkan, namaku Kameswara. Siapakah namamu? Kameswara. Sebuah nama yang bagus. Dan aku hanya memiliki nama yang buruk. Namaku Ken Arok. Ken Arok? Jadi Kisanak yang bernama Ken Arok? Iya. Ada apa? Aku pernah mendengar nama itu dari beberapa pedagang di pasar. Kau seorang perampok.
Tetapi kau membagi-bagikan hasil rampokanmu kepada orang-orang miskin. Engkaukah itu? Mungkin. Lalu mengapa kau akan pergi ke sana? Karena kau bermaksud mendekati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kau pasti akan membebaskan seorang gadis yang ditawan perampok-perampok itu. Benar bukan? Kau mengetahui itu? Iya. Kisanak yang bernama Ken Arok. Apakah kau tidak sedang menjebak aku? Menjebak? Iya. Kalau aku harus menjebakmu, bukan di sini tempatnya, tetapi di sana. Oh, baiklah. Aku percaya. Aku banyak mendengar. Meski Ken Arok seorang perampok, namun Ken Arok paling benci kepada perbuatan menculik dan perkosaan. Aku pinjam kudamu. Aku akan memancing mereka. Dan kau, terserah apa yang akan kau lakukan. Aku akan menolong gadis itu. Itulah pilihan yang tepat. Semoga akan menjadi jodohmu. Ken Arok. Menarik sekali pemuda itu. Wajahnya tampan. Gerakannya liar. Aku harap benar apa yang dikatakannya. Ia bermaksud membantu membebaskan gadis yang disandera para perampok itu. Kameswara segera bergerak dan menyusup di antara ilalang. Dia tidak ingin terlambat, karena itu dia mengeterapkan kemampuan larinya. Sementara itu, kehadiran seekor kuda yang ditunggangi oleh Ken Arok mengejutkan para perampok serigala karautan. Keluar semua! Ada orang gila di sini! Ayo teman, keluar semua! Ayo! Perampok-perampok itu berlompatan keluar. Ada sekitar 20 orang jumlahnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, Ken Arok telah terkepung. Namun sama sekali tidak terbayang rasa takut di wajah pemuda itu sedikitpun. Justru dia terlihat tersenyum-senyum. Siapa pemimpin kalian? Aku berbicara kepadanya. Pemimpin kami sedang pergi. Akulah sekarang pemimpin di sini. Aku mondok ini. Aku juga pimpinan di sini. Aku mondok ke sawah. Aku juga tidak mau kalah. Aku juga pemimpin di sini. Namaku Bajang Keling. Siapa kawan muda? Terlalu banyak pemimpin. Siapa pucuk pimpinan kalian? Aku. Siapa kau, anak muda? Dengar. Namaku Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok. Betul Ken Arok. Jadi kau yang bernama Ken Arok. Mau apa kau datang kemari? Dengar. Aku menyenangi tempat ini. Aku akan menjadikan padang karautan sebagai sarangku yang baru. Kalian semua harus menyingkir. Gila! Enak sekali. Dia bisa. Ken Arok. Ken Arok. Semua perampok dilarang saling membunuh. Kau kami maafkan. Kami tidak akan membunuhmu. Akan tetapi pergilah. Tinggalkan tempat ini. Kecuali kuda itu kau harus tinggalkan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Terpaksa kami akan memaksa Ken Arok. Bukankah sesama perampok dilarang saling membunuh? Setan kau! Sayang sekali. Aku tetap pada keinginanku dan setiap keinginanku tidak mungkin ditawar lagi. Pergilah kalian. Atau aku akan mencabuti nyawa kalian satu persatu. Barat! Serbu! Ken Arok segera memutar kudanya. Dia menerjang kepungan itu dan menyebabkan kepungan itu menjadi pecah. Para perampok menjadi kalang kabut. Ken Arok memutar kembali kudanya. Tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba saja pemuda aneh itu telah memegang sebuah cambuk.
bagaikan sebuah permainan yang menarik. Tetapi tanpa disadari oleh perampok-perampok itu, justru merekalah yang sebenarnya tengah dipermainkan. Setapak demi setapak, Ken Arok berhasil memancing para perampok bergeser ke arah barat, menjauhi perkemahan mereka. Para perampok itu berusaha dengan segala cara untuk menangkap anak muda aneh itu. Namun walaupun pertarungan telah berjalan beberapa lama, mereka tidak berhasil menangkapnya. Orang yang mengaku pimpinan para perampok yang bernama Mondro Gini dan Mondro Kesowo menyerang Ken Arok dari segala penjuru. Bukan main. Sungguh luar biasa pemuda yang bernama Ken Arok itu. Gerakannya sangat lincah. Ia mampu menggunakan kuda tunggangannya dengan terengginas. Cambuknya telah melukai beberapa perampok. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Tanpa diketahui oleh seorang perampok pun, Kameswara berhasil mendekati perkemahan para perampok itu. Dia segera mendekati kemah yang paling besar, yang diduganya tempat gadis yang akan ditolongnya berada. Kemudian dia memperhatikan isi kemah itu. Tiba-tiba hatinya berdesir dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika dia melihat siapa gadis yang akan ditolongnya, yang sedang terikat pada sebuah tiang dengan mulut tersumbat. Ken Siwi. Tenang Ken Siwi, aku akan menolongmu. Dengan segera Kameswara melepaskan ikatan yang mengikat tangan Ken Siwi, kemudian membuka ikatan pada mulutnya. Memperkosamu? Syukurlah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Yang bernama Ken Siwi Nareswari itu, yang dikenal sebagai adik Kameswara, segera menyampar pedang yang tergeletak di atas sebuah peti. Kakak beradik itu segera keluar. Sementara di luar kemah yang agak jauh, Ken Arok dengan garangnya melecutkan cambuknya berulang-ulang, menahan serangan para perampok. Aku sudah menawarkan kepada kalian untuk pergi dari padang karautan ini. Akan tetapi kalian tetap bandel dan tidak tahu diri. Jangan salahkan Ken Arok jika aku mencabut nyawa kalian semua. Matilah kalian semuanya, pemerkosa-pemerkosa busuk. Seperti dewa pencabut nyawa, Ken Arok menarikan tarian maut. Setiap kali cambuknya meledak, maka leher yang terjerat bakal robek karenanya. Banyak mayat perampok itu bergelimpangan, berserakan kemana-mana. Anak muda itu terus memainkan cambuknya dan semakin liar. Akhirnya para perampok itu habis terbunuh, tidak satu pun yang tersisa. Kakang Kameswara, siapakah orang itu? Orang itu bernama Ken Arok. Oh, ganas sekali orang yang bernama Ken Arok itu. Para perampok habis terbantai semuanya. Aku hampir tidak percaya ada orang yang mampu melakukan semua ini.
Sungguh orang itu tidak berperasaan sama sekali. Lihat, orang itu sepertinya tertegun. Nampaknya ia tengah merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dengan perasaan penuh tanda tanya yang mengendap di benaknya, Kameswara melihat tingkah laku Ken Arok yang berdiri termangu. Ken Arok sendiri merasakan seperti bangun dari tidurnya, seolah baru disadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Kameswara semakin heran ketika melihat sikap Ken Arok yang tiba-tiba terduduk dengan tangan terangkat dan kemudian mendekapkan wajahnya. Tidak mengerti, Ken Siwi. Melihat Ken Arok mendekapkan wajahnya, Kameswara bersama adiknya Ken Siwi Nareswari mendekati anak muda yang aneh itu. Kisana Ken Arok, apa yang Kisana renungkan? Apa yang telah aku lakukan? Kisana telah membantai semua perampok itu sampai tidak tersisa. Aku tidak mengerti. Mengapa aku melakukannya? Aku tidak sadar telah berbuat seperti itu. Mengapa aku bisa berbuat seperti ini? Kisana Ken Arok telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Perampok-perampok itu yang telah mengganggu Kediri dan sangat sulit ditumpas. Dengan sangat mudahnya Kisana basmi. Tetapi mengapa aku membunuh mereka semua? Mengapa? Mengapa aku tidak sadar ketika melakukannya? Kameswara menjadi ikut bingung karena dia tidak merasakan apa yang mengendap di dalam hati pemuda itu. Namun Kameswara mendekatinya dan dengan penuh rasa persahabatan menepuk pundaknya. Namun ketika Kameswara menatap sepasang matanya, tiba-tiba saja jantungnya terasa bergetar dan hatinya terasa menakjubkan. Ada sesuatu yang sangat luar biasa pada sepasang mata pemuda ini. Sesuatu yang sulit digambarkan. Tatapan matanya menyiratkan dengan jelas gejolak perasaannya. Bukan main. Sebenarnya lah, Kameswara melihat suatu keadaan yang tidak sewajarnya. Ada sesuatu yang bagaikan bersinar di mata pemuda itu. Kameswara tidak tahan bertatapan dengannya dan segera melengos ke arah lain. Kakang Kameswara, ada yang mendekati kita. 3 ekor kuda berderap datang dari arah barat. Kameswara menjadi tegang seketika ketika mengetahui siapa yang datang. Apalagi ketika orang itu melihat banyak mayat berserakan. Orang itu nampak marah sekali.